sini aja ya. Oke, sebelumnya ibu perkenalkan, saya Bian Latifah. Ya, saya masih jadi mahasiswa. Jadi saya adalah mahasiswa kebidanan yang hari ini akan memberikan konseling pada jaringan. Ya. Nah, ini Bu, tujuan saya untuk konseling pada hari ini akan membahas tentang penyakit infeksi. Penyakit infeksi seperti HIV, AIDS atau tuberkulosis, kemudian malaria. Nah ya, itu nanti yang kita bahas tentunya supaya ibu dan keluarga itu terjaga kesehatannya. Apa ibu bersedia untuk melanjutkan konsultasi hari ini? Ya, sangat serius. Kalau begitu nanti kita akan lakukan pembicaraannya dengan nyaman ya Bu, dan segala apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini insya Allah rahasianya akan terjaga. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya nih, Ibu udah pernah belum mendengar tentang penyakit infeksi, tentang HIV atau AIDS atau malaria atau tuberkulosis? Itu Ibu udah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar sebelum yang saya tahu pokoknya itu mereka itu berbahaya gitu. Kayaknya sangat saja. Mungkin dari cerita-cerita keluarga itu ada keluarga? Sejauh ini sih belum ada sih. Alhamdulillah ya. Semoga jangan Iya, ya sampai benar. Oke, kalau begitu Ibu di sini nanti yang kita bahas cukup banyak ya. Jadi kita akan melanjutkan konselnya. Oke, jadi Ibu penting sekali kita itu mengetahui informasi tentang penyakit infeksi karena memang dia itu bisa berdampak bahaya Bu. Misalnya di HIV bisa menurunkan daya tahan tubuh, kemudian TB, tuberkulosis itu bisa menyebarnya lewat udara ya, jadi bersin batuk itu bisa menyebabkan penularan. Kemudian kalau hepatitis, nah itu bisa merusak hati. Kemudian nanti juga bisa kalau malaria dan DBD itu bisa menyebabkan demam. Bahkan itu sangat berbahaya kalau yang terkena adalah ibu hamil gitu. Kemudian kalau untuk cara penularannya itu sangat variatif Bu. Jadi tidak semuanya sama untuk cara penularannya. Jadi penularan infeksi itu bisa terjadi dengan banyak cara gitu ya, seperti HIV dan hepatitis itu nanti bisa melalui darah dan juga cairan tubuh. Kemudian kalau tuberkulosis sudah saya sebutkan ya, jadi bisa lewat udara saat bersin ataupun batuk. Kemudian kalau malaria dan DBD itu bisa melalui gigitan nyamuk. Jadi memang perlu ya Bu kita itu menjaga kebersihan rumah supaya tidak ada nyamuk gitu. Kemudian untuk gejala awalnya yang perlu kita aware, perlu kita itu sadari gitu ya. Kalau gejala awalnya itu bisa kadang ringan, demam, lemas gitu ya. Kemudian bisa juga nyeri di tubuh, pusing kayak gitu, itu tuh gejala awalnya. Bisa juga nanti kalau gejala awal ini kita sepelekan ya, kita tidak berikan penanganan yang benar, kita tidak tindak lanjuti, itu akan menjadi dampak yang serius Bu. Nanti bisa terjadi infeksi berat, kemudian bisa ada kerusakan organ, lalu juga bisa nanti bahkan sampai ini Bu, menimbulkan kematian. Jadi ketika nanti sudah ada gejala awal itu Ibu perlu banget untuk konsultasi supaya nanti kita berikan tindakan yang benar supaya tidak terjadi itu untuk dampak dan gejala yang seriusnya. Itu untuk gejala awal dan bahayanya ya Bu. Dan untuk pencegahannya, nah itu untuk mencegah supaya penyakit infeksi ini tidak muncul di lingkungan Ibu ya, di keluarga Ibu terutama. Nah itu bisa dengan Ibu menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan rumah, menghilangkan genangan-genangan air yang bisa menyebabkan adanya nyamuk gitu. Kemudian kalau sakit itu bisa pakai masker gitu. Kemudian ada juga imunisasi. Nah ini Ibu udah pernah imunisasi hepatitis B belum? Nah itu nanti bisa dilakukan imunisasi hepatitis B. Nah itu juga sebagai bentuk pencegahan buat tubuh kita gitu Bu. Itu untuk pencegahannya. Kemudian nanti untuk deteksi dininya nih Bu. Nah kita itu juga penting untuk deteksi sejak awal ya. Kalau HIV itu kan bisa lewat tes darah ya, malaria juga lewat tes darah. Kemudian kalau TB itu bisa tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu bisa lewat dahak ya, cek dahak. Kemudian kalau hepatitis ya, kalau hepatitis itu nanti kalau hepatitis
gejala seperti malaria dan HIV. Kemudian kalau nanti emang sudah ada deteksi dininya, nah itu kita perlu konsultasi ke tenaga kesehatan ya. Jika ada gejala-gejala yang ibu atau keluarga rasakan, itu nanti bisa konsultasi ke tenaga kesehatan. Nanti kalau misal terdiagnosis nih ibunya terkena HIV misalnya ya, nah itu nanti untuk penanganannya biasanya itu kita pakai terapi ARV. Nah kemudian kalau TBC itu melalui minum obat secara tuntas ya, teratur dan tuntas. Kemudian kalau hepatitis itu nanti ada penanganan khususnya Bu. Nanti kalau emang terpapar nanti diberikan penjelasan lebih lanjutnya kalau seputar hepatitis untuk penanganannya seperti apa. Dan nanti kalau malaria itu bisa pakai obat anti malaria. Itu untuk pengobatan dan rujukannya Bu. Jadi harus ditangani oleh tenaga kesehatan juga. Ya, dan untuk yang paling penting ya Bu, yang bisa saya sampaikan. Nah yang paling penting itu adalah kepatuhan dalam mengonsumsi obat. Karena terkadang karena kita malas minum obat atau kita menyepelekan minum obat, nah itu yang akan menyebabkan sakitnya itu yang awalnya udah mau sembuh, udah sembuh, misal tinggal pemulihan, tapi kita malas minum obat, akhirnya muncul lagi penyakitnya. Kemudian bisa juga penyakit yang muncul itu lebih ganas, lebih kuat gitu, jadinya akhirnya nanti kebal sama obat. Nah kalau udah kayak gitu nanti kan dampaknya akan fatal, bisa sampai dengan kematian. Berarti itu untuk pentingnya kalau terkena penyakit infeksi itu pentingnya dalam pengonsumsian obat itu di situ. Kemudian nanti untuk pencegahan diri dan lingkungannya ibu itu ibu bisa seperti tadi yang udah aku sebutkan ya, membersihkan rumah, kemudian membuka ventilasi ya, buka jendela kalau pagi supaya sirkulasi udara itu baik di rumah, kemudian pencahayaan juga oke. Terus untuk pembersihan airnya juga, kalau ada di area-area yang ada genangan airnya itu bisa dibersihkan. Kemudian nanti menghindari kontak juga Bu, dengan kontak cairan ya dengan orang lain. Itu untuk penjagaan diri aja gitu loh. Bukan berarti kalau anaknya ibu ingusan, ibu jadi nggak aware sama anaknya karena takut terpapar. Kalau jadi kan bisa dilakukan tes-tesnya tadi ya. Nah kalau tesnya oke dan dia tidak terpapar kan nggak apa-apa. Cuman kalau sama keluarga mungkin kita bisa tahu ya. Tapi kalau sama orang lain, nah itu yang perlu diwaspadai ya. Cairan-cairan orang lain, cairan tubuh baik deodoran atau keringat ya, kita hati-hati aja. Jadi pentingnya nggak pinjem baju dan nggak pinjem sesuatu yang terkena cairan mereka. Nah di sini nanti Bu untuk pembahasan tadi yang sudah saya sebutkan ya, hanya penjelasan tentang penyakitnya, gejalanya seperti apa. Nah tadi kan sudah aku sebutkan. Di sini aku mau izin tanya ya. Nah untuk ibunya nih, apa saja sih Bu penularan penyakit yang bisa terjadi? Kalau gitu, terus kalau cara mencegahnya nih, udah Bu ceritain. Kalau cara mencegahnya, setakat saya ya. HIV itu cara pencegahannya itu yang penting menjaga kebersihan rumah seperti itu. Ya. Gimana, Ibu masih bingung atau gimana? setakat saya HIV itu semua penyakit yang lain juga sih. Kalau disatuin kan kayak menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, kayak jangan menumpuk dengan air, ya kita harus membuka ventilasi juga biar udara masuk, kemudian juga bersihin diri seperti itu. Oke, ya benar Ibu. Nah nanti kalau ada gejala nih yang harus kita lakukan, Ya kita harus segera benar sekali Bu. Nah tadi dari segala yang kita bicarakan, apakah masih ada yang pengen
udah cukup jelas ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan untuk pembahasannya hari ini. Terima kasih udah datang untuk